Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita membahas tentang perkara-perkara yang disunnahkan dalam berkurban, mulai dari melihara kurban itu sebelum disembelih, pelihara dengan baik, kemudian dimakruhkan mengambil manfaat dari kurban itu selama dipelihara, jangan jadikan kenderaan, jangan digunakan untuk membawa barang, jangan dijadikan untuk membajak sawah. Kemudian jangan ambil susunya, jangan ambil bulunya. Disuruh perlakukan dengan istimewa. Ini untuk mengingatkan ulang, karena kurban itu akan kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh berbagus untuk menyembahkan yang terbaik kepada Allah. Kemudian sunnah berikutnya yaitu disunnahkan menyembelih sendiri kalau mampu. Kemudian disunnahkan untuk menghadiri proses penyembelihan, dan lalu bagi yang menyembelih disunnahkan untuk menghadap ke arah kiblat dan menghadapkan binatang kurbannya ke arah kiblat dengan menjatuhkannya ke rusuk yang kiri. Jadi si penyembelih menghadap kiblat, binatang kurban pun dihadapkan ke kiblat dengan cara dijatuhkan ke rusuk yang kiri. Begitu perbuatan Nabi. Kemudian ketika disembelih, ketika seseorang menghadiri penyembelihan itu, sebelum disembelih disuruh berdoa. Doanya adalah doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Itu doa untuk kurban. Fokusnya nanti di inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan kurbanku. Nah, jadi cukup baca doa iftitah, lalu disambung di ujung setelah mengucapkan wa ana minal muslimin, disambung di ujung Allahumma haza minka wa laka, ya Allah ini darimu dan untukmu. Itu doa sebelum disembelih. Nah, ketika disembelih baca
yang menyembelih membaca Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Itu kalau sembelih sendiri, Pak. Kalau disembelih oleh orang yang menyembelih itu membaca Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min fulan, ya Allah terimalah dari, sebutkan nama pemilik kurban. Kalau yang menyembelih orang lain. Kemudian disunnahkan menajamkan alat untuk menyembelih. Tajamkan dulu alat menyembelih untuk mempermudah penyembelihan agar hewan tidak tersakiti. Lalu kemudian disunnahkan setelah sembelih untuk menunggu sampai hewan itu dingin. Artinya jangan dikuliti, jangan dipotong-potong dulu sampai dingin. Dia tidak bergerak lagi, dagingnya sudah tidak panas, baru dikuliti, itu sunnahnya. Jadi biarkan dulu dia dingin sendiri. Kemudian juga diingatkan lagi bagi kita yang punya kurban, mulai malam ini menurut ru'yah Indonesia. Menurut ru'yah pemerintah Indonesia, malam ini kita sudah masuk 1 Zulhijjah. Maka sunnah tidak lagi memotong kuku dan mencukur semua bulu-bulu bagi yang ingin berkurban atau yang memiliki kurban. Nah, mulai malam ini, Pak. Seharusnya tadi sebelum maghrib kita bersih-bersih terakhir sampai kurban kita disembelih, baru kita diizinkan untuk kembali untuk membersihkan diri sampai selesai penyembelihan dilakukan. Baik, kemudian berikutnya tentang hukum daging kurban. Bagaimana pembagian daging kurban? Jadi daging kurban ini menurut jumhur ulama itu dibagi menjadi 3 bahagian. Daging kurban menurut jumhur ulama dibagi menjadi 3 bahagian. Yaitu berdasarkan surat Al-Hajj ayat 36, Allah mengatakan, fakulu minha, makanlah sepertiganya, wa at'imul qani', lalu sepertiga yang kedua berikanlah atau berbagilah dengan yang tidak membutuhkan, dan yang sepertiga terakhir wal mu'tar, lalu berbagilah kepada fakir miskin. Nah, jadi ini bukan wajib begini, bisa dikondisikan sesuai dengan kebutuhan. Normalnya begini, normalnya pemilik kurban itu mengambil sepertiga. Jadi kalau seandainya seekor kambing setelah dipotong kemudian ditumpuk-tumpuk menjadi
21 tumpuk contohnya. Ya, kalau seekor kambing, maka pemilik kurban berhak mengambil sepertiga, berarti 7 tumpuk. Kemudian 7 tumpuk lagi juga dibolehkan untuk dibagi kepada yang tidak membutuhkan. Yang tidak butuh itu siapa saja, dengan bentuk hadiah. Jadi bentuknya hadiah kepada siapa yang kita suka. Boleh kepada tetangga, boleh kepada saudara, kepada guru-guru, teman sekantor, kepada besti, yang ada besti-besti, mungkin teman-teman lari pagi, terserah itu enggak dibatasi. Sepertiga yang kedua. Dan yang sepertiga yang ketiga, yang terakhir itu wajib untuk fakir miskin. Nah, itu yang wajib untuk fakir miskin. Namun berdasarkan pandangan banyak ulama menyebutkan bahawa itu tergantung kondisi. Kalau seandainya banyak fakir miskin di kampung kita, tak mesti kita ambil sepertiga penuh. Maka kita cukup mengambil sedikit, 1 plastik saja misal, yang lain mau kita kasih semua ke fakir miskin pun boleh. Oh, kalau kita mau ngambil 3 plastik, 2 plastik untuk saudara kita, itu pun boleh. Jadi intinya dia ada yang dimakan, itu sunnah sekali itu dimakan itu. Jadi Rasulullah menyuruh makan memang. Jadi jangan kita merasa bahwa kalau kita sedekahkan semua itu dianggap baik. Tidak baik juga artinya, karena ada sunnahnya untuk makan. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, kulu, makanlah, waddakhiru, simpanlah, watasaddaqu, lalu bersedekahlah. Makan langsung, lalu simpan, lalu sedekahkan. Jadi makan itu tetap jadi suruhan. Nah, kalau menyimpan daging kurban itu dibolehkan, tidak ada batasan, harus habis dalam 3 hari. Jadi kalau ada yang mengatakan bahawa daging kurban tidak boleh disimpan melebihi 3 hari, itu tidak lengkap membaca hadis. Kalau ada yang mengatakan seperti itu tidak lengkap baca hadis. Karena Nabi pernah menyuruh sahabat untuk tidak menyimpan daging kurban melebihi 3 hari. Tapi itu ketika terjadi musim paceklik. Setelah itu Nabi suruh simpan. Jadi dalam hadis Nabi disebutkan, hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an idkhar luhumil adhahi." Aku pernah melarang kalian untuk menyimpan daging kurban fauqa salas, melebihi 3 hari. Min ajli dafah, itu kularang kata Nabi karena sedang musim paceklik, musim kelaparan. Jadi Nabi sengaja mengatakan itu agar sahabat jangan ada yang menyimpan di rumahnya lebih 3 hari, agar dibagi semua, karena orang semua butuh. Maka keluarlah larangan itu. Dan ternyata tahun berikutnya
musim paceklik itu hilang dengan izin Allah, mereda. Dan Nabi mengatakan waqad jaa Allah bis-sa'ah, dan tahun ini kita diberikan kelapangan. Artinya enggak lagi musim paceklik, orang dapat makanan dengan mudah. Fadakhiru ma badalakum, maka simpanlah kurban yang engkau miliki. Boleh simpan. Tergantung berapa hari mau simpan, terserah. Kalau mau simpan sampai tahun berikutnya, hari raya haji berikutnya juga boleh. Kita simpan dalam kulkas sampai orang raya haji uka kalau habis, boleh. Yang mungkin kita tiap hari ambil sedikit-sedikit. Kita goreng satu, silakan saja. Tapi butnya agak bangai becut butnya. Nah, jadi boleh simpan daging kurban melebihi 3 hari. Tidak benar kalau harus 3 hari harus dihabiskan, tidak benar. Itu hanya di musim paceklik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya. Wa yuhramu bai'u jildil udhiyah wa syahmuha wa lahmuha wa atrafuha wa ra'suha wa sufuha wa sya'ruha wa burruha wa labanuha. Haram hukumnya menjual kulit binatang kurban. Dan bukan hanya kulit, semua. Ya. Haram menjual kulit, apalagi jeroannya, dagingnya, kuku-kukunya atau ujung telapak kakinya, kepalanya, bulu-bulunya. Bahkan susu yang keluar setelah disembelih, kalau ada susu yang keluar dari binatang kurban itu setelah disembelih, itu pun enggak boleh dijual. Wajibatun kanat atau tatawwu', baik kurban itu kurban wajib ataupun kurban sunnah, enggak boleh jual. Kenapa enggak boleh jual? Karena di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi qismi juludiha wa naha an bai'iha. Rasulullah menyuruh untuk dibagi semua hasil kurban itu, yaitu kulit-kulitnya. Maksudnya waktu bagi kulit-kulitnya termasuk yang disuruh habiskan untuk dibagi. Dilarang untuk dijual. Artinya dilarang untuk mengambil manfaat dari kulit itu. Kalau dijual. Lalu Nabi berkata, man ba'a jilda udhiyatihi, barang siapa yang menjual kulit binatang kurbannya, fala udhiyata lahu, maka kurbannya tidak dianggap, tidak diterima. Nah, ini hadis riwayat Al-Hakim dengan derajat yang sahih. Jadi siapa yang menjual kulit binatang kurbannya, maka tidak diterima kurbannya. Nah, jadi kalau begitu bagaimana? Boleh diberi. Misal kita mau memberi untuk si orang yang menyembelih, boleh. Tapi sifatnya adalah pemberian. Bukan mengganti ongkos sembelih. Kalau mengganti ongkos sembelih, itu kembali hal yang sama, dianggap menjual. Makanya dilarang memberikan sesuatu, wala yajuzu i'ta' al-jazzar aw az-zabih jildaha aw syai'an minha ka ujratin lizabahi. Dilarang memberikan kepada orang yang menyembelih bahagian daripada kurban dengan niat membayar ongkos jagal. Apa saja. Misal kata penyembelih, ilung nebaya dengan ulai mentang. Kita sudah suruh orang ni, dia bilang mengatakan, udah saya bayar aja dengan kepala sapi ini aja, udah, enggak usah kasih uang, kasih bayar aja dengan kepala sapi, enggak boleh. Nah, makanya
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Aku pernah diperintahkan Nabi untuk menyembelih unta miliknya. Wa an uqassima juludaha. Lalu aku disuruh untuk membagi semua kulit-kulitnya. Lalu kemudian wa alla u'ti al-jazir syai'an minha, dan aku dilarang oleh Nabi untuk memberikan kulit atau apapun dari unta itu sebagai alat bayar penjagal. Jadi bagaimana? Nahnu nu'tihi min indina. Kami mengambil uang lain untuk membayar ongkos sembelih. Jadi hanjuk bayar dengan kurban. Yang enggak boleh bayar, Pak. Tapi memberi sebagai hadiah boleh. Jadi kita enggak boleh bayar. Tapi kalau ada kulit lebih, itu pemilik kurban mengatakan, udah kasih aja ke orang sembelih itu, sayang. Itu kasih, bukan bayar. Yang ongkos tetap kita bayar asing. Itu boleh. Jadi kulit kurban boleh digunakan untuk memberi kepada siapapun yang kita suka. Makanya disebutkan di sini fa in u'tiya al-jazzar, kalau diberikan kepada orang yang menyembelih syai'an min al-udhiyah, sesuatu dari daging kurban, li faqrihi, karena kefakirannya. Jadi orang menyembelih itu miskin. Ongkos sudah kita kasih, mau kita kasih sesuatu yang lain. Au ala sabilil hadiyah, atau ingin memberi hadiah kepada orang menyembelih atau panitia. Fala ba'sa, maka tidak mengapa. Li'annahu mustahaqqun lil akhzi fa huwa ka ghairihi. Karena si penyembelih atau siapapun yang kerja juga punya hak untuk mendapatkan hasil dari kurban. Bal huwa aula, bahkan mereka itu lebih utama untuk diberikan. Li'annahu basyaraha, karena mereka lah yang langsung berhubungan dengan binatang kurban itu. Dari tadi pagi sudah kerja, sembelih, kan? Jadi semua panitia akan kerja, mereka malah lebih berhak untuk mendapatkan dari daging kurban itu daripada yang lain. Karena mereka langsung yang berhubungan dengan kurban. Makanya ada pertanyaan, Pak. Di tempat yang lain ada pertanyaan. Bolehkah panitia mendapatkan jatah dari daging kurban? Jadi itu pertanyaannya, karena menganggap panitia ini enggak boleh dibayar dengan daging. Jadi panitia selain daripada hak dia dapat daging, boleh tidak kita kasih satu plastik lagi untuk panitia? Itu pertanyaan di luar lain. Selama tidak diniatkan untuk membayar panitia dengan daging-daging itu tidak mengapa. Mau 3 plastik, 10 plastik, kan tadi ada bahagian yang kita suka-suka mau kasih untuk siapa. Ini ditambahlah panitia. Makanya minggu lalu ada pertanyaan, makan-makan hari penyembelihan, bolehkah panitia ngambil lalu makan di hari penyembelihan? Boleh. Boleh. Itu atas izin pemilik kurban. Jadi tinggal tanya ke pemilik kurban, kayak mana boleh kita masak sedikit untuk makannya panitia. Dibolehkan. Dibolehkan. Karena di situ ada hak suka-suka kita. Yang jangan ganggu hak fakir miskin. Itu yang jangan ganggu. Kalau untuk masak lalu panitia kita kasih lebih, selama bukan diniatkan membayar, maka dibolehkan. Makanya disebutkan di sini, kalau kita cocokkan dengan keadaan sekarang, malah panitia lebih berhak mendapatkan 2 plastik daripada orang lain yang tidak bekerja. Itu contoh. Jadi orang selama ini menganggap panitianya yang kerja Coba bayangkan, Pak. Panitia kerja dari pagi,
Ya, mulai dari start menyembelih, menemani penyembelihan, sampai yang bersih-bersih terakhir kadang-kadang panitia. Ya, yang lipat ini, bersihkan darah segala macam. Ya, maka kalau kita kasih lebih, dia dapat 2 plastik, panitia yang kerja-kerja. Boleh Kak? Lebih utama menghargai apa yang mereka lakukan. Kalau nggak mau begitu, ya jangan kasih ke panitia, sembelih sendiri saja. Bolehkah sembelih sendiri? Boleh. Nggak usah kasih ke menasah, ke masjid. Bolehkah? Boleh. Cuma kalau nyembelih sendiri, konsekuensinya adalah seandainya semua diizinkan nyembelih sendiri di belakang rumah masing-masing, boleh saja secara hukum. Namun konsekuensinya distribusinya tidak merata. Jadi rumahnya kasih ke fakir miskin A, rumah B kasih ke si A lagi, rumah C kasih ke si A lagi. Karena di kampung itu si A yang terkenal baik, yang lain apa tak semua misalkan, jadi semuanya kasih ke si A, si A, si A, si A semuanya. Kakak bertumpuk si bak si A. Nah, itu kalau enggak dikasih ke kampung, kalau enggak disesuaikan, kalau dibagi di kampung, distribusinya merata. Si miskin semua dipanggil, semua dapat. Oh, masalah pemilik kurban minta jatah 3 plastik misalnya. Panitia tinggal musyawarahkan dengan semua pemilik kurban kiban. Tinggal musyawarahkan dengan semua pemilik kurban. Kayak mana? Ini pemilik kurban berapa plastik? Oh, mereka mintanya 3 plastik. Boleh Kak? Boleh, itu hak. Tadi sepertiga sebenarnya hak pemilik kurban untuk simpan. Ya, sebenarnya kan sepertiga hak pemilik kurban untuk simpan. Jadi kalau dia minta lebih sedikit, musyawarahkan saja. Ini semua pemilik berapa dapat? Oh, pemilik dapat paha. Nah, jadi kalau bertujuh ya dapat 1 paha bagi 7 misal. Kalau kambing berarti dapat paha kambing. Nah. Itu dibolehkan, tinggal hanya dikoordinasikan saja. Yang jangan karu, yang baik karu, maksudnya diminta lebih sama pemilik kurban. Hai nejuk, kamu mau heboh plastik. Oh, lanjut dengannya. Nah, itu enggak boleh juga. Karena pada dasarnya si pemilik kurban itu memang disuruh makan oleh Allah 1/3. Maka untuk supaya tidak timbul fitnah atau syak wasangka, musyawarahkan dengan pemilik kurban sebelum terjadinya hari penyembelihan. Berapa untuk pemilik kurban? Bagaimana cara itu dibolehkan. Oh, minta banyak sedikit tidak mengapa. 1/3 itu memang bahagian pemilik kurban. Cuma kalau sudah minta semua, ya nak kohron. Misal pemilik kurban mengatakan, "Hai, dong cok mandum." Menyocok mandum kayak kohron ke di rumah. Jangan kasih ke panitia. Ini kasih capek panitia aja kalau sudah begitu. Karena sebenarnya panitia itu bekerja untuk kemaslahatan. Untuk kemaslahatan. Oh, ada uang lebih dari hasil penjualan, dari hasil pembelian kurban. Panitia wajib kasih tahu ke pemilik kurban, ini ada uang lebih. Sudah beli plastik, sudah macam-macam, untuk tukang jagal sudah sudah selesai. Ada uang lebih. Panitia wajib kasih tahu ke pemilik kurban. Nah, nanti pemilik kurban yang bermusyawarah, alah, kata pemilik kurban, kasih ke panitia aja. Sayang mereka, kai wik-wik, habis peminyuk tabohnya. Nah, itu semua bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Sudah, berikutnya. Dibolehkan juga kepada pemilik kurban ayantafi' bi jildil udhiyah, dibolehkan memanfaatkan kulit kurban. Misal salah satu pemilik kurban mengatakan kulit loncok apa? Kulit diambil. Untuk apa? Li isti'malihi fil bait. Dia mau buat sesuatu di rumahnya. Apakah keset kaki ataukah mau buat ghirbal, mau buat tempat minum. Orang dulu kan buat tempat minum yang musafir kan dari kulitnya. Ya, dikeringkan, disamak, dikeringkan, dibuat tempat minum untuk pergi-pergi itu. Nah, silakan. Atau mau buat pehdem, kok pehdem? Tambo kan pehdem. Ya, mau buat tambo itu, mau buat macam-macam, mau itu silakan. Atau ada yang mau buat spray, silakan.
pingin tidur di atas badan kambing, silakan. Jadi kalau ada orang pemilik kurban mengatakan kulit doncok, silakan, dibolehkan untuk memanfaatkannya. Jadi yang satu-satunya yang tidak dibolehkan adalah menjualnya. Kalau kita sudah kasih ke penyembelih lalu dia jual, itu enggak apa-apa. Karena bukan milik dia. Berarti dia sudah memiliki lalu dia jual. Nyaman. Ini kita kasih ke fakir miskin, ini kulit nih. Lalu mereka menjualnya. Itu bukan lagi, itu tidak menjadi larangan bagi kita. Yang enggak boleh si pemilik. Kalau sudah kasih, itu sudah jadi hak milik mereka. Itu terserah hoimeme gitu. Begitu. Sedikit lagi baru kita bertanya jawab. Aisyah radhiyallahu anha itu ittakhazat min jildi udhayatiha saqa. Aisyah pernah mengambil kulit dari binatang korbannya untuk membuat tempat minuman, tempat taruh minum, botol minuman masa lalu. Itu pernah dilakukan oleh Aisyah. Baik. Jadi itu seputar masalah daging dan kulit binatang kurban. Namun walaupun begitu, kalau sudah bertumpuk, enggak ada yang ambil. Sudah bertumpuk, daripada terbuang, kalau kita kasih orang enggak mau. Akhirnya kita terfikir untuk satu-satunya jalan buang. Daripada dibuang, ada pendapat. Di situ boleh dijual, tapi semua penghasilan dari kulit itu harus dibagi kembali kepada fakir miskin. Enggak boleh diambil oleh pemilik sedikit pun. Kalau diambil, enggak batal kurbannya. Itu dianggap tadi menjual. Jadi sudah bertumpuk kulit, leploh boh demo, kamu tumpuk kulit. Tak tahu mau bawa ke mana. Orang mulai bilang kak, boh kedih. Buang aja. Di saat seperti itu ada pendapat. Cuma saya lupa pendapat ulama ini siapa. Ada beberapa ulama mengatakan boleh dijual kalau sudah begitu daripada mubazir. Hasil penjualan wajib dibagi kembali kepada fakir miskin. Kalau dimakan, diambil oleh pemilik kurban, maka dianggap seperti menjualnya. Itu yang terakhir, itu solusi terakhir. Berikutnya, memindahkan kurban. Kita tinggal di Lok Semawe, kerja di Lok Semawe. Kita pindahkan kurban ke Banda Aceh. Apa hukumnya memindahkan kurban? Menurut mazhab Hanafi, yukrahu nakluha kazzakat min baladin ila baladin. Makruh hukumnya memindahkan kurban, sama seperti makruh memindahkan zakat dari satu tempat atau satu negara ke negara yang lain. Makruh. Illa ayyunqiluha ila qarabatihi aw ila qaumin hum ahwaju ilaiha min ahli baladihi. Kecuali satu alasan baru boleh pindah kurban menurut mazhab Hanafi, yaitu memindahkan ke tempat orang yang sangat miskin dan membutuhkan kurban, dan di sana tidak ada yang kurban. Itu baru kehilangan makruhnya. Itu menurut pandangan mazhab Hanafi. Kalau menurut Maliki, la yajuzu naqluha, tidak boleh sama sekali memindahkan kurban. Ila masafati qasrin fa aksar, tidak boleh memindahkan kurban melebihi jarak boleh qasar salat. Jarak qasar, jarak yang membolehkan qasar salat itu kan 89 atau 90 km. Maka hanjut dan pindah kurban ke tempat yang melebihi 90 km. Lalu mazhab Maliki menyambung mengatakan illa, kecuali ayakuna ahlu zalikal mawdi' asyaddu hajatan min ahli mahallil wujub. Kecuali sama, alasannya dengan mazhab Hanafi sama.
kecuali tempat itu betul-betul membutuhkan dan nak ada yang kurban. Kampung kita di tapak tuan, contoh, miskin di kampung kita, nggak ada yang kurban. Kita telefon, nggak ada yang kurban. Sedangkan di Lancang Garam sudah 30 lembu, 30 sapi. Maka di saat itu kita pindahkan, kita transfer uang, kita kirim ke kampung. Bolehkah? Boleh, kalau sudah seperti itu kondisinya. Jadi alasannya juga sama. Kalau di sana sangat butuh, sedangkan di tempat kita cari, di tempat kita tinggal dan cari kerja, di sini sudah tercover. Nah, itu baru boleh. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali sama dengan mazhab Maliki. Ya. Tidak boleh memindahkan korban melebihi jarak qasar salat dari al-balad allazi fihi al-mal, dari tempat sumber harta. Maksud sumber harta dia udah kerja apa? Di mana kita kerja? Di Semawi. Maka kasih korban tu lebih utama di Lok Semawi. Oh, kerja di Lok Sukut, kasih area Lok Sukut. Tinggal di Lancang Garam, cari uang dan domisili di Lancang Garam, maka kasih korban di Lancang Garam. Bahkan Imam Syafi'i dan Hambali langsung menyatakan wa yuhramu naqluha kazzakat ila masafatil qasr. Diharamkan memindahkan kurban seperti haramnya memindahkan zakat melebihi jarak boleh qasar salat. Nah, ini yang penting diperhatikan. Jadi alasannya sama. Kalau di kampung yang kita pindahkan itu betul-betul membutuhkan dan di tempat kita tinggal memang sudah tercover, itu baru boleh. Jadi semuanya sama alasannya. Kalau itu tidak terjadi, di kampung ada 1 sapi, di sini ada 5 sapi, di sana sudah tercover karena si miskinnya nggak seramai si miskin di sini, maka tetap di sini yang disuruh untuk kurban. Oh, mau pindahkan boleh, tapi syaratnya jangan melebihi jarak boleh qasar salat. Jadi 90 km ke bawah. Kalau begitu, kalau ke Biren aman. Biren baru sekitar 60 km. Ke Samalanga itu dah batas 90 itu. Ke Merdu dah lewat 100. Tak boleh transfer uang ke Merdu suruh kurban di sana, kecuali alasan tadi. Ke sini lebih elok. Ke Bandar, Kalerdo. Ke Panton masih aman. Panton Labu daerah 70 kilo itu masih aman. Nah, makanya ini yang perlu diperhatikan. Kenapa sampai muncul hukum seperti ini? Kalau enggak dibuat hukum seperti ini, jadi ini sandarannya ke Nabi. Nabi selama tinggal di Madinah enggak pernah pindahkan kurban ke Mekah, Lewa, Hantong ke kirimnya kurban. Selama di Madinah, Nabi ya kurbannya di Madinah, di tempat beliau tinggal. Jadi kalau enggak dibuat seperti begini, setiap orang begitu saja boleh pindah-pindahkan kurban, maka itu akan menyakiti perasaan orang-orang miskin tempat kita mencari kerja. Sumber harta di sini. Contohlah perusahaan di sini, semua kerja di sini, perusahaan ini dah. Orang di sekelilingnya orang-orang miskin, tiap hari melihat orang kerja di situ gajinya banyak, segala macam banyak. Begitu sudah sampai waktu kurban, dipindahkan kurban, sehingga si miskin yang berada di tempat ini malah tak dapat apa-apa. Padahal orang itu datang ke situ untuk mencari kerja. Seharusnya si miskin yang di sekitaran itu dulu yang diutamakan. Zakat juga begitu, sama. Makanya kadang-kadang orang Aceh memunculkan kalimat Buya Damong merazaki, Buya Keruang dedang-dang, Buya Kerum dedang-dang, Buya Damong merazaki. Itu kalimat orang Aceh. Ya, buaya sungai berdiri-berdiri, dedah-dedah. Kayak mana kita terjemahkan? Buaya sungai dedang-dang, hanabut, enggak ada kerja maksudnya. Buaya masuk, dapat rezeki. Itu istilah itu untuk itu. Tapi istilah itu negatif, tidak baik, karena itu cemburu ke orang masuk. Padahal yang membangun kampung kadang-kadang orang masuk.
itu negatif. Tapi kalau masalah kurban itu berlaku, Pak. Diutamakan kepada orang kampung ini. Kecuali sudah meledak-meledak, orang kampung enggak tahu tampung lagi, Pak. Misal contoh lancang garam orang miskin ada. Jadi kurbannya udah banyak kali yang dibagi untuk mereka. Itu pindahkan ke tempat lain tidak mengapa. Jadi ini semua tadi bicaranya yaitu sebelum dikurbankan yang enggak boleh dipindahkan. Kalau sudah dikurbankan, nyan ho neme gitu. Ini sebelum dikurbankan ceritanya. Jadi kita kirim uang ke sana, kirim uang ke sini. Itu makruh dan haram dalam pandangan jumhur ulama. Tapi kalau sudah dikurbankan, dagingnya kita kirim-kirim, terserah. Habis kurban langsung bungkus, kasih es, kirim ke Banda Aceh, kirim ke Melabuh. Itu terserah, itu enggak ada lagi batasan. Jadi jangan suka-suka memindahkan kurban. Jadi di mana tempat sumber harta.